Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di mycrab.vlog. Nah, masih dalam demam-demam suasananya kontes. Jadi hari ini saya akan membahas edukasi lagi tentang hal yang berhubungan dengan kontes. Jadi kemarin kita udah bahas persiapannya, nah sekarang kita mau bahas dari segi training. Karena persiapan kemarin itu baru persiapan yang teknis, kita ngebawa ikannya, pendaftarannya dan segala macam. Tapi sekarang persiapan jauh sebelum pas hari kontes. Jadi kita mau bikin ikannya warna merah. Nah kalian gak usah takut, ini sangat kredibel banget. Jadi saya lagi di rumahnya Red Dragon Cianjur, si Ronald. Pialanya kalian bisa lihat sendiri. Dan ini belum semuanya, nggak cukup. Nah, ada di sana lagi pialanya. Pialanya sendiri si Ronald ada sekitar 70 pialaan. Dan dia juga udah Grand Champion dari 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang recently kita baru dapat pialanya. Nah kita akan bahas mitos atau fakta dan juga do and don'ts-nya kalau lagi training. Nah ini salah satu ikan kontesnya dia yang semuanya merah semua. Jadi kalau kalian benar-benar ingin tahu gimana caranya merahin ikan, untuk lampu yang digunakan udah saya bahas di sini. Caranya juga udah saya bahas di sini. Sekarang kita akan bahas mitos atau fakta. Kita langsung aja. Gimana nih? Sehat. Aduh. Nah, jadi kita hari ini bakal bahas gimana sih merahin ikan ini, mitos atau fakta. Oke, yang pertama kali, mitos atau fakta semua ikan super red bisa merah. Itu mitos. Mitos. Jadi ada yang gimana penjelasannya? Ada yang nggak bisa merah? Jadi memang super red itu nggak semuanya bisa merah. Ada juga yang mungkin bisa merah, cuma kita nggak bisa merahin juga ada. Jadi intinya jangan kita harap di super red kecil besarnya merah seperti ini gitu. Karena untuk menjadi merah seperti ini itu kadang-kadang perlu memang kombinasi dari genetik yang bagus sama perawatan yang maksimal. Jadi nggak semua ikan super red itu bisa merah. Jadi tergantung ikannya dan tergantung kitanya. Jadi Gitu ya. Ya kira beli yang kecil-kecil gitu ya nggak bisa jadi yang 200 juta nggak gini. bisa. Oke, selanjutnya mitos atau fakta nih Bang Ronald, kalau misalnya semakin banyak lampu kita gunakan untuk mentaining arwana ini, semakin cepat merah ikan kita. Itu mitos juga. Oke, kenapa itu? Karena kalau di arwana di teknik itu yang perlu kita lihat itu ada progres, bukan banyaknya lampu. Kadang-kadang ada ikan yang kita training dengan banyak lampu malah itu terusak itu ikan, malah bukan jadi merah, malah ikannya jadi hancur alias nggak ada berwarna alias gosong. Bisa juga jadi badannya terlalu terbakar. Oh iya, jadi sebenarnya mesti dilihat-lihat sama kondisi ikannya juga teman-teman gitu loh. Ikan itu mampu nggak secara mental, secara karakteristik. Jadi nomor satu itu mental. Kalau ikan mentalnya bagus, kita bisa coba naikin jumlah lampu. Itu pun kalau memang nggak ada progres. So dari naikin jumlah lampunya, kita lihat kalau mental ikannya masih bagus, kita lihat progresnya ada nggak. Kadang kita dapat ikan secara mental dia siap, cuma secara progres dia nggak ada. Jadi itu percuma juga gitu. Jadi itu nggak tambah bagus. Kita paling untuk awal coba kasih satu lampu dulu. Kalau memang udah ada progres, sudah kita pertahankan aja. Dan jangan istilahnya pengen cepat. Ya itu biasa ya instan. Generasi Indomie. Ya gitu. Yang instan itu biasa yang jangan generasi Indomie lu. yang membawa malah petaka ya. Iya betul. Oke, mitos atau fakta ikan arwana ini bisa merah cuma dari sinar matahari doang. Karena ada yang ngomong nih, gue mau beli ikan merah, gue ambil aja dari kolam tuh yang paling merah karena sinar matahari gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ikan di kolam itu mungkin nggak bakal semerah ikan di akuarium sudah kita grooming. Mungkin ada satu atau dua, tapi jumlahnya sedikit banget. Yang sering salah kaprah itu orang mikirnya kalau ikan di kolam itu kuning, itu nggak bisa merah, itu salah. Nah bisa jadi juga ikan yang kuning itu mungkin memang dia dalam kondisi kolam dia belum maksimal warnanya. Kalau kita sudah bawa ke akuarium dan kita coba istilahnya grooming itu ikan kita rawat, dan itu pasti bisa menjadi lebih baik. Potensinya gimana tergantung kondisi ikannya dan genetik. Tapi
Tapi yang mau ditekanin di sini itu ikan merah di kolam itu bukan berarti itu Merah di akuarium. merah di akuarium. Jadi yang putih di kolam belum tentu, bukan berarti nggak bisa merah di akuarium gitu. Jadi pas kita menjudge ikan dari kolam itu sebenarnya susah-susah gampang gitu. Mungkin yang kelihatan merah dari di kolam pas kita angkat ke akuarium, kalau kita grooming lagi itu bakal lebih dahsyat lagi mungkin juga gitu. Nah, waktu itu kita todong aja sekalian. Sebenarnya gimana sih cara pilih itu, kayak sisingnya kalau saya lihat-lihat di luaran ya, tanpa menyebutkan merek, ada sising pasir, Ya. ada sising cilirat, Ya. lah apalah, Ya. katanya ultralight ini bisa Ya. lebih merah. Jadi sebenarnya milihnya tuh gimana? Karena kalau dari gue sendiri, gue mau edukasi melalui video gini, jujur terus terang agak susah ya untuk melihat karakteristik lewat hanya kamera biasa gitu loh. Jadi sebenarnya banyak teknik, banyak tipe ikan juga dari sisik. Kalau kita perhatikan kan ada yang sisiknya metalik, ada yang sisiknya kasar, ada yang sisiknya tipis. Iya, Kalau saran saya sih coba aja ikannya, karena beberapa cara grooming orang kan beda-beda. beda-beda ya. Jadi kita cari ikan yang istilahnya cocok dengan groomingan kita. Kalau kita misalkan kita pernah beli ikan dulu yang metalik, ternyata kita puas hasilnya Ya, kita, iya, kayak gitu. kita cari seperti yang itu, metalik saja. Karena cara grooming kita berarti mungkin air di tempat kita, suhunya itu cocok dengan ikan tipe seperti itu. Nah, jadi untuk tipe-tipe sisik metalik seperti metalik, pasir atau apapun itu nggak bisa dijadi jaminan. Oh, ini lebih bagus Pasir, daripada ya. ini gitu. Iya. Karena kita beberapa kali juga dapat ikan yang bukan pasir bisa merah, dapat yang pasir bisa merah, ada yang pasir kuning, ada yang pasir merah. Jadi dalam kata lain itu kita mencoba mencari dengan Ya. cara nyobain gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya percaya sama sellernya, misalnya percaya sama Ronald atau percaya Ya. sama saya, itu juga bisa juga menjadi jaminan kayaknya kurang lebih ikan ini bisa merah ya. Ya, Gitu. karena kalau kita- kan udah Karena kita tahu kan Kita ikan tahu. yang pilihan kita itu kita paling nggak udah ada bayang gimana sih cara naikin warna ini ikan, karena karakternya kita sudah kenal, udah hafal, makanya kita bisa merekomendasi. tapi kalau untuk milih dari video, apalagi kayak kalian kirim Ya, ya, video nggak kita jelas. ke WhatsApp agak buru-buru, terus terang agak susah Kita nggak bisa lihat karena Nah, pertama kita nggak tahu ikannya, kedua dalam video kita nggak bisa lihat jelas itu sisi ikan seperti apa, kecuali kirimnya dalam bentuk HD yang Ya, yang benar jelas ya. jelas gitu. Kalau lihat video WhatsApp itu susah banget buat kita untuk menilai ikan kalian. Oke, selanjutnya mitos atau fakta pH itu sebenarnya pengaruh banget buat kayak warna ikan. Jadi katanya kan pH yang paling bagus itu 6 sampai 7. Ya. Kalau di pH 9 berarti ikan saya nggak bisa merah dong bang gitu. Kalau pH saya 3, mungkin sifat 3, mungkin 5 gitu. Ikan saya susah merah gitu, jadi nggak bisa merah itu. Enggak sih, kita banyak teman juga di Malaysia ada lagi tuh, pernah ke salah satu farm di Malaysia dan pH saya 8,5 ya. Di Malaysia itu ikannya tetap merah di sana. Jadi kalau pH itu ikan bisa menyesuaikan, yang penting pH kita jangan swing. Jadi jangan satu hari minggu ini 7, minggu depan 8, nanti ganti air jadi 7 lagi. Jadi kalau bisa konstan selalu, dan itu ikan pasti bisa adaptasi lah dengan pH, dan bukan menutup kemungkinan itu ikan bisa merah. Jadi itu mungkin hanya mitos, tapi perlu ingat juga pH itu kalau di atas 7 itu amonia tuh Lebih cepat grow. lebih cepat grow. Kalau di bawah 7 itu dia lebih aman gitu ya. Jadi mungkin faktor itu mungkin yang lebih bikin- sering ganti air berarti ya. Ya, jadi faktor itu mungkin yang membuat kayak mitos itu ada Ada, gitu. Seolah-olah pH-nya, padahal buat pH-nya mungkin karena pH itu tinggi, amonia di akuarium lebih gampang berubah dan menjadi yang lebih berbahaya daripada pH di bawah 7. Oleh karena itu, jadi itu mitos yang benar gitu. Padahal bukan karena pH-nya, cuma mungkin karena amonium. Jadi kecele, jadi kayak benar tapi benar nggak benar gitu. Ya. Berarti mitos atau fakta suhu juga mempengaruhi ke warna ikan. Itu kalau suhu sih itu mungkin fakta. Kalau Fakta. suhu ya. Oke. Karena kita beberapa kali udah try dan kayak kita lihat. Akhirnya ada fakta satu. Nah, jadi gimana? Jadi kalau suhu air yang untuk ikan untuk warna yang bagus itu biasa di agak suhu agak dingin. Jadi airnya itu nggak boleh lebih dari 30 derajat gitu. Idealnya. Tapi kan kalau kedinginan juga bisa insang Ya, lipat ya, atau jadi- lebih gampang jamur. Jadi suhu yang ideal mungkin sekitar 28 ya untuk anak-anak. Kalau di bawah di atas 30 itu udah terlalu hangat, dan dari pengalaman kita sih beberapa kali ikannya kalau di atas 30 itu lebih susah, warnanya lebih susah jadi ya. Oh, ini ada satu yang sering ditanya sama subscriber sih. Jadi ini mitos atau fakta juga sih. Mitos atau fakta kalau misalnya kita campur-campur warnanya, lampunya lebih
bagus gitu. Jadi misalnya PLL sama Aquasonic atau Aquasonic sama Jebo atau akan lebih bagus satu persatu. Jadi mitos atau fakta tuh kalau dicampur-campur kalau maksimal gitu. Kalau itu mungkin mitos juga ya, karena si setiap lampu kan ada spektrumnya, dia spektrumnya berapa nanometer dan ada Kelvinnya. Jadi kalau kita campur-campur gitu tuh spektrum dan Kelvinnya kita nggak tahu berapa, dan kita nggak tahu yang misalnya komposisi yang pas berapa gitu. Kita ini ada dua lampu ya, ada yang biru dan yang kuning, ya, spektrumnya beda, Kelvinnya juga beda. Jadi kalau kita saranin sih lampu kita cobanya satu warna aja, jangan dua-duanya dinyalain. Karena kita udah pernah coba dulu juga, dan hasilnya saya udah coba beberapa kali, itu kurang memuaskan kalau langsung dua warna kita combine. Boleh dicoba, siapa tahu ikannya nggak cocok kan. Jadi coba aja, untuk teknik itu nggak ada benar, nggak ada salah. Cuma kita share apa yang kita udah pengalaman kita gitu. Dari pengalaman sih kita selalu antara salah satu warna atau dua-duanya itu combine. Oke, jadi ini sih udah mitos atau faktanya udah banyak ya. Jadi on top of my di atas kepala gue itu gue nggak bisa pikirin lagi nih faktanya. Jadi gue mau nanya-nanya aja gitu, karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari subscriber juga. Gue udah bantu jawab sih, cuman mungkin kalau dari masternya kan lebih kredibel kan gitu loh. Tanya lagi ya, jadi kalau ada mitos fakta lain. Ya nanti kalau teman-teman ada komen di bawah, kita akan bikin section berikutnya gitu. Tapi teman-teman itu suka nanya ya, kayak di rumah sebenarnya berapa sentimeter sih ikan itu ideal retaining. Waktu itu gue jawabnya sekitar 30 cm. Cuman dan again tiba-tiba di Facebook ada ikan yang udah baru 15 cm, 20 cm itu udah merah ngeblok gitu. Jadi kayak sebenarnya yang ideal tuh menurut lu deh, kan semua orang beda-beda ya. Gua sih 30 cm gitu. Kalau menurut lu setelah meng-grooming beberapa juara ini dan setelah pengalaman ikut kelas 30 cm dan pernah juga dapat baby champion, pernah juga dapat gelar di situ, sebenarnya gimana sih gitu? Kalau di kita sih sebenarnya kita nggak pernah training kan di bawah 30 cm ya, karena kita itu kekecilan, jadi belum waktunya. Pertama, kita memang nggak ada pasar untuk ke situ gitu. Jadi memang kita kalau ada ikan potensi bagus, kita fokuskan dulu ke pertumbuhan sampai dia mungkin pipinya udah mulai kuning, biasa ukuran 30 cm kan 35 jadi baru kita training gitu. Teman memang di luar sana banyak yang mereka targetnya beda gitu, mereka mungkin ada yang pengen untuk dijual lebih menarik, jadi mereka mau menggunakan training dulu dari awal. Untuk keperluan kontes sebetulnya nggak perlu kita training ikan di bawah 25 cm itu, karena untuk kelas small di bawah 30 cm, kelas extra small biasanya itu penilaian warnanya tuh kalau nggak salah cuma 10%. Iya, teman-teman kan udah nonton. Iya, cuma 10%. Jadi nyaris tidak dinilai. Jadi kalau kita punya ikan bagus ukuran kecil dan kita pikir kita mau ikut kontes, itu kalian nggak usah takut gitu kalau warnanya belum ada. Karena kemarin juga kontes kita lihat juaranya nggak ada warna sama sekali. Jadi warna juga nggak nambah nilai. Iya, jadi kita memang kalau ikan kecil kita carikan yang fokus ke anatomi, ekor, dayung, gaya berenang, itu nomor 1 gitu ya. Kita nggak mau, saya paksa dia dulu sebelum memang waktunya untuk keluar. Oke. Nah ini ada mitos atau fakta satu lagi yang kepikir di otak, tapi ini agak kontroversial. Mitos atau fakta ikan merah itu yang kadar merah kayak begini pakai obat. Nah, pakai obat tuh kan ada yang di ruangan, kita nggak sebut merek lah ya. Maksudnya kayak kita tahu lah ada obatnya lah gitu. Terus habis itu sorry to say lah, ada beberapa orang yang kalau misalnya ngeliat ikan merah masih bilang wah obat gitu, gitu loh. Sebenarnya ya itu mitos atau fakta ikan yang merah begini cuma bisa dinilai melalui obat. Itu mitos sebenarnya. Pasti itu mitos 100%. Karena kalau memang obat segampang itu, kan orang itu udah tahu lah, mungkin kayak ya kan banyak astaxanthin, ada CA10 kan banyak ya. Orang pun udah banyak coba. Intinya sih itu obat-obatan mungkin ada efek, mungkin hanya mempercepat saja kali ya, mempercepat atau kita nggak tahu juga. Cuman yang pasti itu ikan tanpa diobat pun ikan tetap bisa merah gitu. Karena kita di sini kita kan udah coba pakai udang pun ikan yang potensinya bagus itu sudah cukup. Untuk obat-obatan itu dulu juga kita pernah coba obat-obat seperti itu. Cuman yang ada warnanya jadi kotor obatnya. Atau obat kita yang akan
Jadi pertanyaannya adalah is it a good thing atau bad thing pakai obat gitu? Ya, terus obat pun sekarang banyak macam, Mike. Gak cuma yang kayak disebutin tadi kan ada yang bilang mau pakai obat bahaya katanya ada buatan manusia kimia atau gimana. Jadi obat tuh ada dua macam, satu memang pewarna kayak karotenoid itu kan. Sebenarnya dia makan udang pun Udah ada di situ. Dia makan udang pun, terus dia makan jangkrik pun sebenarnya itu udah ada kandungan. Obat itu hanya istilahnya kandungannya itu mungkin banyak dibanyakin dan gitu ya. disintetis dari buatan manusia gitu. Tapi secara logikanya sesuatu yang berlebih dan sesuatu yang terlalu banyak ya, nggak baik gitu. Ya. Jadi kalau saran saya sih coba dulu aja kita tanpa obat-obatan, coba dengan cara di training, kasih makan udang. Itu ikan kita yakin pasti bisa merah kalau memang jadi dia mendukung ya. Jadi untuk obat-obatan jangan terlalu diandalkan karena kalau memang sudah pakai itu pasti semua ikan udah merah. Iya. Tapi ikan di rumah gue merah semua sih. Terus sebenarnya beta satu kontennya udah oke sih, udah cukup sih karena udah beberapa menit lah, mungkin yang nonton juga berat banget nih gitu. Tapi mungkin ada tips untuk teman-teman di rumah kayak do and don'ts-nya kalau lagi training gitu, apa yang harus lakukan, apa yang jangan lakukan. Saya jangan nyalain lampu 26 jam ya, mungkin nggak ada 26 jam, 24 jam gitu. Jadi do and don'ts-nya itu apa tuh supaya do-nya ya kita mesti perhatiin ikan kita. Jadi sudah kita nyalain lampu training itu kita nggak bisa hanya sekedar oh ya udah kita nyalain 8 jam tanpa kita cek ikannya. Jadi itu don'ts-nya tuh itu gitu. Kita mesti do-nya mesti ngecek ikannya gimana, lebih peka ya. Iya, kalau ternyata dalam 4 jam dia ikannya lompat-lompat kita mesti matiin gitu. Jadi lebih jadi teknik ikan itu sebenarnya progresnya sebenarnya bisa kelihatan lah. Jadi gerak-gerik ikan juga sebenarnya kan bisa lihat. Dan buat teman-teman yang baru join channel ini yang belum subscribe sebelumnya, kalian bisa nonton juga tuh di konten-konten gue. Jadi kayak mungkin tiba-tiba ikannya gelisah atau tiba-tiba ikannya nggak mau makan atau tiba-tiba mengenai warnanya gosong tiba-tiba jadi hitam gitu. Itu semuanya udah ada signal-signalnya kalau memang ikan itu belum siap. Nah, jadi kalau mau lihat yang udah siap, nonton di konten-konten berikutnya, di sebelumnya gitu loh. Itu aja sih teman-teman. Hari ini thank you banget Ronald untuk waktunya, dan mungkin kita bakal ngeliat ikan yang satu persatu dan piala-pialanya.